warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar siswa-siswaku semua? Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online di rumah? Ya, harus semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar prakarya, yaitu tentang kerajinan bahan serat. Nah, sebelum mengetahui apa sih itu bahan serat, mari kita perhatikan dulu pengertiannya. Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang. Nah, berikutnya yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat ialah bahan serat alam berasal dari alam. Nah, limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Nah, bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan serat yang berasal dari tumbuhan dan hewan dan mineral. Yang pertama, bahan serat dari tumbuhan atau yang berasal dari tumbuhan. Serat yang digunakan sebagai bahan baku tekstil memiliki persyaratan, di antaranya adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaannya yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Berikut ini yaitu serat dari biji. Nah, contohnya biji dari pohon kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Berikutnya, serat dari batang. Contohnya adalah batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkari, rosella, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah serat dari daun. Contohnya adalah serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, dan daun abaka, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah serat dari buah. Contohnya adalah buah kelapa yang memiliki sabut yang melapisi sabut buah kelapa yang memiliki banyak manfaatnya. Yang kedua, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki struktur yang lembut, halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Contohnya dari bulu domba, alpaca, unta, mohair, kelinci, dan lain-lain. Dan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan, contohnya serat yang berbentuk jaringan, contohnya yaitu serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Bahan tekstil dari kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri yang berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, atau berbau seperti rambut terbakar. Bekas pembakaran tersebut ialah abu hitam, bulat serta mudah dihancurkan.
Selanjutnya, pemintalan benang. Pemintalan benang adalah proses pengolahan kapas menjadi benang. Penggulungan benang. Penggulungan benang adalah setelah benang dipintal dan digulung menggunakan alat penggulung benang. Berikutnya, pencelupan warna. Pencelupan warna adalah pencelupan benang agar benang mendapat warna yang kuat, baru setelah itu dikeringkan. Berikutnya adalah penenunan benang menjadi kain. Penenunan benang adalah benang yang ditenun menjadi kain setelah kering dari pencelupan warna. Berikut adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan kita perlu memahami seperti apa yang membuat karya yang berkualitas. Proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan yang disebut prinsip organisme, yaitu seperti pertama, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud. Benda dengan nilai gunanya, contoh, sepatu sesuai dengan 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dari wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Misalnya, piring keramik harus mempertimbangkan komposisi zat pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan. Benda yang indah selalu sedap dipandang dan menarik perhatian. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud. Benda dengan nilai gunanya, contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Misalnya, piring keramik harus mempertimbangkan komposisi zat pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai mangkuk wadah atau makanan. 5. Keindahan. Benda yang indah selalu sedap dipandang dan menarik perhatian. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Berikut pengertian serat buatan. Serat buatan adalah suatu bahan berupa potongan memanjang yang utuh yang berasal dari kimia dan kuat serta tahan gesekan. Contohnya, rayon dan polimer sintesis. Berikut adalah pengertian kerajinan serat buatan. Kerajinan serat buatan adalah suatu karya yang dibuat oleh manusia yang berasal dari jenis bahan berupa potongan memanjang yang utuh dan berasal dari kimia. Berikutnya, kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan adalah penyajian sebuah produk kerajinan dilihat dari fungsinya. Kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu pertama, menjual produk, 2, melindungi produk, 3, memudahkan penggunaan produk, 4, menampilkan produk. Demikian materi prakarya kerajinan bahan serat kelas 7, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.